Kita lanjutkan kepada zawil furud, yaitu ahli waris yang memiliki bagian-bagian tertentu. Ada yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan 1/4, ada yang mendapatkan 1/8, ada juga yang mendapatkan 2/3, ada yang mendapatkan 1/3, dan ada yang mendapatkan 1/6. Itulah zawil furud atau ahli waris yang memiliki bagian-bagian tertentu. Zawil furud ini harus kita kuasai sebelum perhitungan faraid dimulai. Pertama, yang mendapatkan bagian 1/2 atau setengah. Yang pertama ada anak perempuan tunggal. Yang kedua ada cucu perempuan tunggal. Yang ketiga ada saudara perempuan kandung tunggal. Yang keempat ada saudara perempuan seayah tunggal. Dan yang kelima ada suami. Syaratnya jika tidak punya anak dan cucu yang meninggalnya. Jadi si istri yang meninggal tidak memiliki anak atau cucu, maka suami memperoleh 1/2 atau setengah. Itulah 5 ahli waris yang memperoleh 1/2 atau setengah dengan syarat-syaratnya. Kemudian yang kedua ada yang memperoleh 1/4. Siapakah dia? Yang memperoleh 1/4 ini adalah suami. Syarat jika yang meninggal atau istrinya atau pewaris punya anak atau cucu, maka suami 1/4. Perhatikan perbedaannya dengan yang setengah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang memperoleh 1/4 adalah istri. Syaratnya jika suami yang meninggal tidak punya anak atau cucu, maka istri memperoleh 1/4. Yang memperoleh 1/4 ini adalah 2 dengan syarat-syaratnya. Perhatikan dengan sebaik-baiknya, tetap konsentrasi. Kemudian yang ketiga ada yang memperoleh 1/8. Siapakah dia? Yaitu adalah istri. Istri jika si suami atau pewaris punya anak atau cucu, maka istri dia memperoleh 1/8. Maka syarat-syaratnya harus diperhatikan. Sehingga yang memperoleh 1/8 ini cuma seorang saja istri, dengan syaratnya si pewaris tidak punya anak atau cucu. Baik, itu selesai untuk yang ganjil, ya, yang apa itu kelipatan 2, 2/4/8. Kemudian kita menginjak kepada yang kelipatannya 3, kemudian 6. Yang pertama adalah yang memperoleh 2/3. Siapakah yang memperoleh 2/3? Yang memperoleh 2/3 adalah yang memperoleh setengah selain suami apabila tidak tunggal, dalam arti 2 atau lebih. Kita lihat yang 2/3 pertama, dia adalah anak perempuan jika 2 orang atau lebih. Anak perempuan jika 2 orang atau lebih. Yang kedua adalah cucu perempuan jika 2 orang atau lebih. Yang ketiga adalah saudara perempuan kandung jika 2 orang atau lebih. Yang ketiga adalah saudara perempuan seayah jika 2 orang atau lebih. Jadi yang mendapat setengah ini selain suami, ya, itu double, 2 orang lebih.
maka dia dapat 2/3, sehingga yang mendapat 2/3 adalah 4 orang. Kita lanjut yang memperoleh 1/3. Yang memperoleh 1/3, perhatikan. Pertama adalah ibu, dengan syarat jika tidak ada cucu, anak, atau 2 saudara dari pewaris. Jadi anak pewarisnya tidak ada, cucu dari pewarisnya tidak ada, atau 2 saudara baik sekandung, seayah, seibu dari pewarisnya tidak ada, maka si ibu dengan syarat seperti itu dapat 1/3. Yang kedua, yang mendapat 1/3 adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Jadi baik laki-laki maupun perempuan yang seibu, jika 2 orang atau lebih, dia dapat 1/3. Maka saudara laki-laki atau perempuan seibu, jika 2 orang atau lebih, dapat 1/3. Sehingga yang mendapat 1/3 cuma 2 orang, yaitu ibu dengan syarat-syaratnya dan saudara laki-laki perempuan seibu dengan syarat-syaratnya. Mohon untuk diperhatikan. 2 ya. Kemudian yang memperoleh 1/6 ini paling banyak, yaitu 7 orang. Oleh sebab itu perlu konsentrasi, perhatikan yang memperoleh 1/6. Yang memperoleh 1/6 itu pertama adalah ibu. Jika ada anak atau ada cucu atau ada 2 saudara baik sekandung, seayah maupun seibu, saudara dari pewaris, anak dari pewaris, cucu dari pewaris ini ada, maka ibu memperoleh 1/6. Itu 1. Yang kedua ada ayah, dengan syarat jika ada anak atau cucu dari pewaris. Pewaris punya anak atau cucu, ayah dapat 1/6. Yang ketiga yang dapat 1/6 adalah kakek. Jika ada anak atau cucu dan ayah tidak ada. Syaratnya ayahnya tidak ada, ayah yang pewaris maksudnya. Kemudian si anak dan cucu si pewaris juga tidak ada. Ada maksudnya ya. Jadi si ayahnya tidak ada, sedangkan anak atau cucu si pewaris ada. Nah, ada cucu atau ada anak dari si pewaris dan ayah tidak ada, maka kakek dapat 1/6. Itu yang ketiga. Yang keempat yang memperoleh 1/6 adalah nenek. Syaratnya jika tidak ada ibu. Jadi ibu tidak ada, nenek dapat 1/6. Karena kalau ibu ada, nenek tidak dapat bagian, dia terhalang. Maka jika tidak ada ibu, nenek dapat 1/6. Ini yang keempat. Yang kelima yang memperoleh 1/6, yaitu nenek dari ayah. Ini nenek dari ayah, jika tidak ada ibu dan ayah, dia dapat 1/6. Ini yang kelima ya. Yang kelima, ini bisa dinomorsatukan sehingga cuma 4, atau kita bedakan nomornya sehingga 5 ya, ada 5. Yang 1/6 sudah 5. Kemudian yang 1/6 selanjutnya, itu yang keenam adalah cucu perempuan. Syaratnya jika bersama anak perempuan. Maka jika ada 1 anak perempuan, maka cucu perempuan memperoleh 1/6. Itu harus diperhatikan. Bagaimana kalau ada anak perempuannya 2 orang, cucu terhalang? Itu ya, jadi kolaborasi atau dikorelasikan dengan hijab Hirman. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh yang memperoleh 1/6 adalah saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu jika tunggal.
Jadi kalau sendirian 1/6. Ini 1/6 yang ketujuh. Karena kalau dia tidak sendirian 2 lebih, dia 1/3. Sedangkan kalau sendirian atau tunggal dia 1/6. Ini adalah yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan yang mendapatkan 1/6 adalah saudara perempuan seayah. Jika ada satu saudara perempuan kandung. Jadi saudara perempuan kandung ada seorang dan saudara perempuan seayah ada juga, maka dia memperoleh 1/6. Itulah 8 ahli waris yang memiliki bagian 1/6. Itu yang harus diperhatikan. Lalu bagaimana kalau saudara perempuannya 2 orang? Saudara perempuan kandung 2 orang menghalangi saudara perempuan seayah. Nah, ini ya yang harus diperhatikan, kolerasikan, hubungkan dengan hijab firman. Itulah ahli waris yang memperoleh bagian tertentu atau zawil furud. Semoga dapat dipahami, silakan untuk dihafal. Dan ingat, harus konsentrasi.